Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka tidak diberikan kenikmatan? Kita mendapati kejadian nyata, betul-betul testimoninya nyata, tidak dirangkai dengan kedustaan. Bagaimana kita mendapatkan orang-orang di Syam itu ketika mereka wafat beraroma kasturi. Bagaimana mereka tidak mendapatkan keutamaan? Setiap harinya mereka senantiasa diserang. Mungkin dari semenjak kecil mereka sudah terbiasa mendapatkan serangan. Sampai akhirnya hari ini dijadikan serangan itu betul-betul luar biasa menarik dan menyedot perhatian seluruh manusia di atas muka bumi hari ini. Apa yang terjadi di Syam itu. Dan mereka Masya Allah, mereka tidak mau keluar. Padahal mereka punya pilihan untuk keluar kalau mereka betul-betul berusaha. Tapi mereka tetap mewakili kaum muslimin di timur dan barat, utara dan selatan. Untuk tetap menjaga wilayah Syam. Mereka punya izah untuk berada di tempat itu. Mereka tetap menjalankan kehidupan mereka sebagaimana perintah di dalam kitabullah dan sunnah. Dan mereka mendapatkan kemuliaan dengan adanya banyak orang yang mati syahid di antara mereka. Nasabuhu hakada. Ya beginilah kita melihatnya, semoga Allah menerima sebagaimana prasangka kita. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham korelasinya jadi kuat. Jadi kita bukan membantu, tapi sejatinya kita, supaya kita itu mendapatkan jalan orang yang diberikan nikmat sama Allah, ya berarti kita itu memberikan loyalitas kita kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan. Dan siapa orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan? Ya ada di ayat ini. Ada di ayat ini. Yaitu adalah para nabi, yaitu adalah wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ini syuhadanya ini ada di wilayah Syam hari ini. Ya ada di wilayah Palestina. Ya, dan itu yang memberikan kepada kita bahwasanya keberkahan itu luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, kita mendapati bahwasanya wilayah Syam itu wilayah yang diberkati oleh Allah. Kita menjawab, iya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, loh, keberkahannya itu apa, Ustadz? Bukankah mereka mendapatkan peperangan, penduduknya dalam kondisi ketakutan, ada seorang bapak kehilangan beberapa anak sekaligus, ada seorang istri kehilangan suaminya, kehilangan anaknya sekaligus, dan dia pun harus patah kakinya ketika dia juga harus bertahan hidup. Di sisi yang lainnya dia mencari suaminya sudah wafat, mencari anaknya masih di dalam tumpukan-tumpukan puing gitu. Kita mendapati ada anak-anak yang tidak lagi berjumpa dengan bapaknya ketika bapaknya dipanggil-panggil di dalam reruntuhan dan tidak sama sekali menyangkut panggilan dia gitu. Lah, arti berkahnya mana, Ustaz? Bukankah berkah itu kan harusnya remah, gemah, lempah, rojinawi? Bukankah harusnya itu kalau berkah itu harusnya tenang? Ya tidak selalu harus gitu yang namanya berkah. Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu. Mari kita bedah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maka kita mendapati pada surat Al-Isra ayat yang pertama, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah di sekitarnya. Daerah di sekitar Masjidil Aqsa itu mana? Daerah Syam. Daerah Masjidil Aqsa itu daerah Syam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya keberkahannya itu apa, Ustaz? Nah, keberkahannya itu adalah yang dinamakan berkah itu kan simpel. Kullu ma tuzidukum fi ta'ah. Apapun yang menjadikan kamu taat itu yang dinamakan dengan berkah. Kalaulah kita hari ini di Indonesia dengan berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan oleh banyak orang, itu sebenarnya belum berkah kalau masih banyak kemaksiatan mendominasi. Tapi di Palestina kita menjumpai bagaimana orang-orangnya mungkin ada kemaksiatan, tapi tidak sebanyak kemaksiatan mungkin yang dilakukan di wilayah lain. Kalaulah para pemuda di wilayah lain mereka mengakhirkan pernikahan disebabkan sibuknya mereka untuk pacaran dan berzina. Orang-orang anak-anak muda di Palestina tidaklah mereka mengundurkan pernikahan mereka ya. Kecuali karena mereka setiap melamar seorang akhwat itu mengatakan kepada para pemuda, buktikan dulu cinta kalian kepada Allah sebelum melamar kami menjadi istri kalian.
Kalau daerah kita mendapatkan keberkahan dengan air hujan, maka Palestina itu bukan hanya mendapatkan keberkahan dari air hujan, tapi mendapatkan keberkahan dengan darahnya orang-orang yang wafat ketika mereka memilih untuk tinggal dan membela wilayah Syam semata-mata karena Allah. Dan wilayah itu basah dengan darahnya para syuhada. Itu darahnya basah dengan darahnya para syuhada. Ketika daerah kita mungkin mendapatkan berbagai macam hal, kadang-kadang belum tentu kita bersyukur. Karena memang syukur itu luar biasa sulit. Orang-orang Syam itu mereka melewati proses semua dengan kesabaran. Bahkan sampai anak-anak mereka pun mati. Yang menarik adalah banyak keluarga yang disorot dalam video yang tersebar di sosial media, Instagram dan lain sebagainya. Kita mendapati bahkan orang Palestina itu, kalaupun mereka mendapati anaknya wafat, mereka tidak mengatakan laknatullah Yahudi. Tapi mereka itu menyebut nama Robnya yang menjadi kekuatan untuk mereka. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saking mereka itu begitu dalamnya mengenal Allah, menjadi sumber kekuatan untuk mereka. Sampai ketika mereka mati pun mereka tidak menghujat. Kalimat pertamanya itu tidak menghujat kepada Yahudi yang telah membunuh anak mereka. Tapi kalimat pertamanya itu adalah mereka mengatakan, Ya Rob, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Rob, taqabbal. Ya Allah, taqabbal syuhada'ana. Mereka selalu menyebutkan hanya Allah lah kami mencukupkan dan sesungguhnya satu-satunya pertolongan bagi kami hanyalah Allah. Satu-satunya pertolongan itu hanyalah Allah. Dan mereka berdoa, Ya Allah, terimalah apa yang kami kirimkan untukmu, Ya Allah. Terimalah syuhada kami. Itulah keberkahan yang luar biasa yang kita jumpai ketika kita mendapati bahwasanya itulah wilayah Syam. Dan ini termasuk salah satu di antara deretan manusia yang Allah sampaikan tadi di dalam surat An-Nisa 69. Insya Allah kita menghukumi secara dohirnya, adapun batinnya milik Allah semata yang paling tahu terhadap apa yang terjadi. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham gitu. Jadi korelasinya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, maka doa ini kan harus dibuktikan. Kita mencintai para nabi, kita mencintai para rasul. Kita memohon supaya apapun yang ada pada kehidupan kita tidak pernah keluar dari trennya orang-orang solih. Apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bagaimana kita mengelola apapun yang kita miliki, keluarga, harta, semuanya. Kita minta sama Allah supaya apa yang kami miliki ini, kami mengelolanya itu sebagaimana para nabi dan para rasul ketika mengelola semua itu. Dan termasuk salah satunya sebagaimana para syuhada. Supaya kita dikumpulkan dengan mereka. Makanya Masya Allah, kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi kita kebingungan dengan berbagai macam narasi. Kalau kita sudah paham ayat-ayat Allah, fokus, tidak perlu lagi kita menjawab. Tidak perlu lagi kita merespon pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan dimunculkan dengan pertanyaan yang salah. Karena tidak ada jawaban untuk pertanyaan yang salah. Jadi kita tidak perlu lagi mengatakan, untuk menjawab siapa yang salah antara Palestina dengan Yahudi. Tidak perlu kita jawab. Sebagaimana ketika ada orang tanya, matahari itu panas. Ya tidak perlu kita jawab. Menjelaskan matahari panas itu melelahkan. Karena apa? Karena gimana sih saya menjelaskan matahari itu terang, matahari itu panas, sedangkan kamu pun tahu betapa terangnya dan betapa panasnya matahari ketika sedang bersinar, teriknya ketika di waktu siang. Jadi akhirnya, ini korelasinya itu kuat sekali. Sehingga ketika kita memberikan perhatian kita kepada Palestina, sekali lagi bukan membantu. Karena membantu konteksnya atas dan bawah. Tapi justru membuktikan, ya Allah, saya itu mencintai orang-orang yang mereka diwafatkan dalam kondisi mulia. Dan saya mencintai para syuhada yang hari ini wafat di Palestina. Karena apa? Karena syuhada termasuk orang yang Engkau berikan nikmat besar dalam kehidupan mereka. Dan kita memberikan dukungan, loyalitas. Karena untuk menaikkan grade kita di sisi Allah. Dengan kita memberikan loyalitas kita dan dukungan kita yang mengalir kepada wilayah Syam. Ya? Jadi Allah itu, ini yang kita harus paham. Allah itu, kenapa Allah itu menyisakan Yahudi? Kan sudah saya sampaikan.
Kenapa Allah tidak hancurkan Yahudi sebagaimana Allah menghancurkan Samud, sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, sebagaimana Allah menghancurkan kaum Lut? Mereka itu melakukan satu dosa, tapi langsung menjadi sebab tertimpanya mereka dengan adab yang menghilangkan mereka dan mengenyahkan mereka dari atas muka bumi. Kaum Lut mendatangi laki-laki, dinyahkan oleh Allah, diangkat oleh malaikat, sampai terdengar suara lolongan anjing mereka, sampai dihancurkan dan sampai mereka itu dilemparkan, dihempaskan dari langit yang tinggi, dihempaskan ke bumi lalu dilemparin batu. Habis. Kaumnya Nabi Nuh habis. Kecuali yang beriman, yang naik kapal. Karena sesungguhnya kapalnya Nabi Nuh itu kapal penyelamat dengan izin Allah. Yang naik selamat, yang tidak naik tidak akan selamat. Kaumnya Ad, kaumnya Samud habis. Kenapa kaum Yahudi? Melakukan pembangkangan, mereka pengecut, mereka pernah menyembah kepada anak sapi, mereka membunuh para rasul. Tapi kenapa? Kejahatan mereka lebih banyak daripada kaum-kaum yang tadi saya sebutkan. Tapi justru malah mereka itu hidup sampai hari ini. Simple. Allah sisakan Yahudi pada kehidupan hingga akhir zaman. Karena Allah ingin untuk menyeleksi mana orang yang beriman, yang mencintai, orang yang menghadapi Yahudi, dan mana orang yang tidak peduli, orang yang menghadapi Yahudi dari kalangan orang-orang Palestina. Allah sisakan untuk menyeleksi manusia. Siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang tidak beriman dalam masalah ketika Allah menyisakan Yahudi pada kehidupan. Makanya maaf sekali. Ya, maka sesungguhnya gini loh analoginya. Kalau ada yang suka berkata begini. Ada orang yang berkomentar begini itu. Kita tidak perlu membela, sudah dibantu sama Allah. Loh, Allah, kita analoginya gampang. Kalau ada guru memberikan selembar ujian kepada muridnya, itu bukan karena guru tidak bisa menjawab pertanyaan pada selembar ujian itu. Guru disuruh jawab 5 menit selesai. Tapi kenapa guru memberikan selembar ujian untuk para muridnya di satu kelas? Karena ujian itu menyeleksi dan mengevaluasi proses belajar muridnya selama 6 bulan. Karena guru tidak tahu apakah ini belajar atau tidak anak-anaknya ini. Karena kalau di rumah kan guru tidak tahu. Maka diseleksi dengan ujian itu. Sama, Allah menyisakan Yahudi bukan karena Allah itu tidak mampu untuk melenyapkan Yahudi. Ya, kecil melenyapkan Yahudi itu bagi Allah. Tidak usah Yahudi mereka berhadapan dengan pejuang-pejuang Islam dari Hamas, dari pejuang-pejuang Muslim yang ada di sana, itu pun mereka sudah kelabakan. Tapi kenapa Allah itu tidak menyelesaikan langsung Yahudi dengan kehendaknya, dengan sifatnya yang mutlak? Itu kan gampang, kecil. Digoyang Yahudi akhirnya mati semuanya, sebagaimana Allah pernah membinasakan pasukan Gajah Abraha dengan contoh yang sederhana. Burung yang membawa batu-batu dari neraka, selesai gitu. Allah itu memberikan ujian kepada kita yang bernama Palestina dengan adanya Yahudi. Dan Allah berikan itu pada kehidupan ini. Dan tidak langsung Allah gulung itu orang Yahudi. Itu karena Allah itu pengen untuk memberikan ujian. Dan selembar ujian itulah yang bernama Palestina. Sekali lagi ini ada kaitannya dengan pembahasan kita.